Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya adik-adik yang soleh? Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan kepada kita semua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tema 2, selalu berhemat, subtema 3, manfaat energi, pelajaran 1, muatan IPA. Nah, di materi sebelumnya kita telah membahas tentang sumber-sumber energi, kemudian perubahan bentuk energi, dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang energi alternatif. Energi alternatif dan pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau kegiatan sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam sangat terbatas. Oleh sebab itu, manusia harus mencari sumber energi alternatif yang lain. Nah, adik-adik yang soleh, ada yang tahu apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam yang merupakan pengganti dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini berupa contohnya minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang dapat merusak lingkungan dan pemanasan global dari emisi karbon dioksida yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui, energi yang sangat besar yaitu bersumber dari energi matahari. Nah, sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Contoh dari energi alternatif yaitu diantaranya arus air, angin, sinar matahari, panas bumi, dan kotoran ternak. Yang pertama kita bahas tentang energi alternatif yaitu angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan atau memindahkan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Yang kedua, PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit ini memerlukan sinar matahari.
Dan nanti sinar matahari ini akan disimpan di suatu sistem komponen tertentu sehingga ketika digunakan maka akan mengubah menjadi energi listrik dan bisa dimanfaatkan di dalam industri rumah tangga maupun di industri yang sangat tinggi. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir dari bendungan atau dari air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dari energi mekanik dirubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Yang keempat, energi alternatif biogas. Biogas adalah gas yang diperoleh dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan dan limbah rumah tangga. Yang kelima yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi atau disebut dengan energi geotermal adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Air yang dipompa ke dalam bumi oleh manusia atau sebab-sebab alami seperti hujan dikumpulkan ke permukaan bumi dalam bentuk uap. Sehingga uap tersebut bisa digunakan untuk menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik. Baik, alhamdulillah materi telah disampaikan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa sumber-sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan kita atau kegiatan kita sehari-hari. Oleh sebab itu kita harus bisa menjaganya dan merawatnya, dan kita jangan merusak lingkungan sekitar. Dan manfaatkan energi atau sumber energi yang terdapat di alam dengan seperlunya. Baik, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ana harapkan adik-adik yang soleh tetap semangat dan istiqomah dalam belajarnya. Jangan lupa untuk selalu absensi pagi dan mengisi buku mutaba'ah serta laporan pemantauannya. Semoga adik-adik yang soleh Allah Ta'ala selalu memudahkan di dalam segala urusannya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.